Sewaktu Pak Prabowo mengumumkan jajaran pemerintahan yang super gemoy itu, yang super gemuk itu, yang mencapai seratusan posisi itu, pasti banyak yang berpikir kalau pemerintahan ini sangat mengakomodasi kepentingan dan keinginan dari mantan Presiden Jokowi. Kabinet Pak Prabowo rasa Jokowi, begitu selentingan yang beredar waktu itu. Dan ketika sindiran ini muncul, kita mendengar pembelaan kalau Pak Prabowo butuh waktu hingga 6 bulan buat membangun pemerintahannya sendiri yang terbebas dari pengaruh dan kepentingan Pak Jokowi, yang waktu itu memang masih begitu kuat. Nah, sekarang setelah 3 bulan berlalu, sudah setengah jalan menuju setengah tahun pemerintahan Pak Prabowo. Bagaimana penilaian kita terhadap upaya bersih-bersih yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini? Apakah memang sudah ada tanda-tanda yang positif? Tampaknya kalau kita mau menilai secara objektif, upaya memperkuat posisi dan kekuasaan Pak Prabowo memang sedang berjalan. Upaya buat terus mengecilkan peran dan pengaruh mantan Presiden Jokowi sudah berlangsung. Makin kesini, Pak Prabowo tampak semakin berani mengambil kebijakan yang melepaskan diri dari pengaruh Pak Jokowi. Manuver terpenting Pak Prabowo adalah perombakan besar-besaran yang dilakukan di jajaran ketentaraan, di jajaran TNI. Kita pastinya sudah membaca berita yang menganalisa kalau orang-orang Jokowi di ketentaraan mulai tersingkir dan terpinggirkan di era kepemimpinan Pak Prabowo. Dan kabar yang beredar, dalam waktu dekat, perombakan di TNI ini bakal dilanjutkan dengan perombakan di jajaran kepolisian. Sudah santer terdengar kalau orang kepercayaan dari Pak Jokowi, yakni Kapolri Listio Sigit, dia bakal kehilangan jabatan menterengnya. Kita belum tahu siapa yang bakal menggantikan Pak Listio. Tapi yang pasti manuver ini bakal benar-benar menutup pintu buat cawe-cawe Pak Jokowi di kepolisian. Pak Prabowo bakal memilih sosok Kapolri yang 100% bisa dia percaya kalau loyalitasnya hanya kepada dirinya saja, hanya kepada pemerintahannya saja. Lalu ada juga soal IKN, soal Ibu Kota Nusantara. Kita tahu Pak Prabowo sudah memotong habis anggaran pembangunan IKN hingga cuma tinggal sekitar 40 triliun saja buat kurun waktu 5 tahun ke depan. Bandingkan angka ini dengan kucuran dana di era Pak Jokowi yang mencapai sekitar 70 triliun rupiah hanya dalam kurun waktu 2,5 tahun saja. Padahal menurut hitungan awal, penuntasan IKN membutuhkan anggaran hingga sekitar 450 triliun. Sudah pasti, kita boleh yakin IKN nggak bakal selesai di tahun 2029 nanti, di akhir masa pemerintahan Pak Prabowo. Yang juga kita baca di pemberitaan, Pak Prabowo sudah memerintahkan agar diadakan kajian ulang terhadap desain IKN. Desain IKN harus disesuaikan dengan anggaran yang sudah dipangkas habis tadi. Soal apakah kelak Pak Prabowo bakal berkantor di IKN, ini jadi pertanyaan yang sekarang sulit buat kita jawab. Bahkan soal kepastian ASN pindah ke IKN saja, sekarang soal itu pun kembali jadi tanda tanya besar. Hal terakhir yang perlu kita bahas adalah soal PSN dan pagar laut di Banten Utara. Sangat bisa jadi perintah Pak Prabowo supaya daftar proyek strategis nasional ditinjau ulang dan pagar laut di Banten Utara dibongkar habis oleh pasukan TNI Angkatan Laut. Sangat bisa jadi ini adalah unjuk kekuatan dari Presiden Prabowo. Sebuah proyek yang dilindungi di era pemerintahan Pak Jokowi bisa dibatalkan dan bahkan dihancurkan di era Pak Prabowo. Ini bisa jadi adalah sebuah simbol unjuk kekuatan dan kekuasaan dari Presiden Prabowo. Ini bisa jadi merupakan sebuah peringatan kepada para pengusaha, kepada siapa saja, kalau sekarang yang berkuasa adalah Presiden Prabowo. Makanya nih, pengusaha yang dulu sangat ditakuti seperti Aguan saja, yang dulu dijuluki sebagai kepalanya dari 9 naga, dia tetap bisa dibuat gak berkutik sama pemerintahan Presiden Prabowo.
Jadi gimana nih kalau menurut kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam damai negeriku. Kembali ketemu saya di sini di channel Hati Rakyat. Dalam video ini kita telah melihat dan menonton sebuah cuplikan video yang begitu menarik dan mengundang perhatian yang disampaikan oleh Rini Budoyo. Tentu saja hal-hal yang seperti ini memberikan kita sebuah pemahaman baru bagaimana cara kita menilai perjalanan politik di negeri tercinta ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintahan Presiden Prabowo telah mencapai usia 100 hari dan beliau telah menunjukkan jati diri politiknya yang kuat dan berbeda dari pendahulunya. Prabowo telah menunjukkan dirinya sebagai Presiden RI dengan gaya pendekatan yang sangat Prabowo. Saat ini sudah tidak relevan lagi jika Prabowo terus dibandingkan atau dikaitkan dengan Jokowi, karena era Jokowi sudah menjadi masa lalu. Sejumlah kebijakan pemerintah Prabowo dalam 100 hari pertama menyedot perhatian publik, mulai dari makan bergizi gratis hingga upaya menunjukkan swasembada dan energi. Dengan pendekatan pro-rakyat dan diplomasi internasional yang lebih tegas, Prabowo mulai membangun ciri khas kepemimpinannya sendiri. Dimulai dengan mutasi dan rotasi terhadap 300 perwira tinggi Pati TNI, ini menjadi yang pertama dan terbesar pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang juga berlatar belakang militer. Ini sudah menunjukkan kepada kita jati diri Prabowo sebenarnya sudah perlahan-lahan mulai memilih orang-orang kepercayaannya di tubuh ABRI agar tidak tersandera dengan bayang-bayang pemerintahan sebelumnya. Sikap Kabinet Prabowo Subianto terhadap isu pagar laut dan sertifikat HGB dan SHM bermasalah bisa menjadi sinyal evaluasi kebijakan Presiden ke-7 Joko Widodo. Kontroversi pagar laut di pesisir Tangerang tak bisa dilepaskan dari dimensi politik antara Jokowi dan Prabowo. Secara politik, sikap Prabowo bisa diterjemahkan sebagai upaya keluar dari bayang-bayang Jokowi yang lebih pro terhadap oligarki. Prabowo sudah melakukan langkah-langkah untuk melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi. Pemerintahan Prabowo tidak mau mendapatkan limpahan persoalan publik yang merupakan peninggalan pemerintahan Jokowi. Prabowo secara pelan-pelan menjadi dirinya sendiri yang tidak bisa lagi bergantung berada di bawah bayang-bayang Jokowi. Intinya negara tidak boleh kalah dengan oligarki yang ingin menguasai wilayah NKRI. Memang kita tidak bisa menutup mata kemenangan Presiden Prabowo pada Pilpres yang lalu, salah satunya karena dukungan Presiden Jokowi waktu itu. Walaupun begitu, hal itu tidak serta-merta membuat Pak Prabowo terkurung dalam lingkaran bayang-bayang Pak Joko Widodo. Penilaian 100 hari kerja Prabowo, pemerintah menyambut baik hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo dan para kabinetnya dalam 100 hari pertama masa kerja. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas dan Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan publik masing-masing tercatat sebesar 80,9% dan 79,3%. Hasil tersebut mencerminkan kepercayaan dan dukungan rakyat terhadap langkah-langkah yang telah diambil pemerintahan dalam menjalankan agenda prioritas nasional. Hasil survei tersebut menjadi pendorong bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerjanya. Kepuasan publik ini pasti menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab untuk terus bekerja cerdas, lebih keras dalam memenuhi harapan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam 100 hari pertama, Prabowo telah mengambil sejumlah kebijakan strategis, termasuk upaya pemberantasan korupsi, program unggulan seperti program makanan bergizi gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya generasi muda. Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi antara lembaga, menjaga stabilitas politik, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus berpihak pada kepentingan rakyat. Demikianlah penerimaan rakyat terhadap kinerja Presiden Prabowo
semoga ke depan lebih baik lagi. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat hati rakyat dimanapun Anda berada saat ini, demikianlah kira-kira tanggapan saya. Dan jika ada tanggapan atau pendapat-pendapat lain tentang situasi politik saat-saat ini, silakan cantumkan dalam kolom komentar ini, sehingga kita bisa bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat channel ini. Dan jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Salam damai negeriku. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.